Sayang sekali, kekalahan perdana atas Usyk membuat nama Tyson Fury tidak masuk lagi ke dalam list petinju pound for pound. Namun, menurut saya pribadi, seharusnya nama The Gypsy King masih layak untuk masuk 10 besar pound for pound. Di dalam dunia tinju, istilah pound for pound merujuk pada seberapa hebat petinju tanpa mempertimbangkan berat ataupun kelas mereka. Artinya, penilaian ini didasarkan pada keterampilan, teknik, kecepatan, ketangkasan, serta IQ di atas ring. Setiap orang ataupun badan organisasi memiliki versi pound for pound-nya masing-masing. Namun, kali ini saya akan menggunakan daftar petinju pound for pound versi dari Ring Magazine yang dinilai sudah cukup kompeten untuk menentukan jajaran petinju terbaik. Sebelum kita menuju list 10 petinju pound for pound terbaik sampai dengan Juli 2024 ini, sebaiknya kita lihat beberapa rangkuman laga besar yang sudah terjadi sampai dengan video ini dibuat. Beberapa laga besar telah terselenggara sampai dengan pertengahan tahun 2024. Di bulan Januari, ada laga besar sang petinju undefeated kelas berat ringan Artur Beterbiev melawan Callum Smith, yang dimenangkan oleh Artur Beterbiev dengan KO-nya. Di bulan Maret, ada pertarungan di kelas monster antara Zhilei Zhang melawan Joseph Parker, yang berhasil dimenangkan oleh Joseph Parker melalui keputusan juri. Disusul laga pamungkas di tanggal yang sama antara Anthony Joshua melawan Francis Ngannou, di mana Anthony Joshua membuat Ngannou pingsan di atas ring. Pada 21 April terjadi laga akbar di kelas ringan yang mempertemukan Devin Haney melawan Ryan Garcia. Laga tersebut dimenangkan oleh King Ryan secara kontroversial. Namun akhirnya Badan Tinju WBC memutuskan bahwa laga tersebut dianggap tidak sah karena King Ryan terbukti menggunakan obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, Ryan Garcia pun diskors dari dunia tinju dan tidak boleh bertinju selama beberapa waktu. Pada bulan Mei ini bisa disebut surga bagi penikmat tinju, di mana terdapat laga-laga besar yang berlangsung di bulan ini. Mulai dari tanggal 5 Mei terselenggara duel sesama bintang Meksiko di kelas menengah super yang mempertemukan sang ikon tinju dunia, Saul Canelo Alvarez, ditantang oleh petinju tak terkalahkan Jaime Munguia. Dominasi serta pengalaman Canelo dengan mudah meredam eksplosivitas Munguia dan berakhir dengan kemenangan mutlak untuk sang juara undisputed tersebut. Sehari berselang, juara undisputed di kelas bantam super asal Jepang Naoya Inoue ditantang petinju Meksiko Luis Nery. Laga ini berlangsung di Tokyo Dome, Jepang. Dan lagi-lagi sang monster ini bisa mengkaukan Nery di hadapan pendukungnya sendiri. Lalu, laga sang mantan Raja Pound for Pound asal Ukraina Vasyl Lomachenko melawan George Kambosos Jr. Laga ini memperebutkan kejuaraan kelas ringan sabuk IBF, di mana Lomachenko berhasil menghentikan Kambosos di ronde 11. Sehingga ia membawa pulang sabuk kelas ringan IBF. Tanggal 18 Juli bisa disebut laga terbesar sejauh tahun 2024 ini. Karena pada laga ini mempertemukan dua juara kelas berat yang sama-sama belum pernah terkalahkan, yaitu Alexander Usyk melawan Tyson Fury. Laga ini berakhir dengan kemenangan split decision untuk Alexander Usyk, sehingga mengukuhkan dirinya menjadi juara undisputed di kelas berat, yang pertama sejak 24 tahun lalu. Di bulan Juni ada beberapa laga besar, antara lain Deontay Wilder melawan Zhilei Zhang, yang dimenangkan petinju asal Cina tersebut dengan kemenangan KO spektakuler.
di mana di hari yang sama terjadi laga main event perebutan sabuk interim IBF kelas berat yang mempertemukan Daniel Dubois melawan Filip Hrgović. Melalui pukulan kanan di ronde ke-8, Dubois mampu menumbangkan Hrgović sekaligus merusak rekor tak terkalahkan milik Filip Hrgović. Tanggal 16 Juni, salah satu superstar tinju yakni Gervonta Davis menerima tantangan petinju tak terkalahkan Frank Martin. Dan lagi-lagi, Tank mampu menyudahi pertarungan di ronde ke-8 dengan kemenangan KO. Itulah sedikit ringkasan beberapa duel besar yang terjadi di tahun 2024 sejauh ini. Untuk menilai petinju terbaik seringkali menjadi tugas yang sulit karena beragamnya kelas berat dalam olahraga ini, sehingga sulit untuk menentukan siapakah yang benar-benar terbaik dari yang terbaik. Namun secara umum ketika menentukan raja tinju dalam peringkat pound for pound, majalah The Ring memberikan ulasan terkait petinju terbaik sampai dengan bulan Juli tahun 2024 ini. Berikut adalah daftarnya. Di peringkat 10 ada nama Teofimo Lopez yang memiliki rekor 21 kali menang dan 1 kali kalah. Ia bertarung di kelas welter junior. Laga terakhirnya adalah kemenangan unanimous decision atas Steve Claggett pada 29 Juni 2024. Di peringkat 9 ada nama JC Bam Rodriguez. Ia memiliki rekor 20 kali menang dan tak pernah terkalahkan. Divisinya saat ini adalah kelas bantam junior. Laga terakhirnya adalah kemenangan melalui KO atas Juan Francisco Estrada pada 29 Juni yang lalu. Berikutnya di peringkat 8, Shakur Stevenson. Petinju tak terkalahkan dengan rekor 21 kali menang ini menduduki divisi kelas ringan. Laga terakhir Shakur Stevenson adalah melawan Artem Harutyunan pada 6 Juli yang lalu, di mana ia berhasil mempertahankan sabuk WBC kelas ringan dengan kemenangan unanimous decision. Peringkat 7, lagi-lagi ada juara IBF di kelas ringan yaitu Gervonta Tank Davis. Tank memiliki rekor 30 kali menang dan tidak pernah terkalahkan, di mana 28 kemenangan diantaranya diakhiri dengan KO. Pertandingan terakhirnya adalah kemenangan KO atas Frank Martin pada 15 Juni. Di peringkat 6, ada sang raja kelas berat ringan Artur Beterbiev. Ia memiliki rekor sangat sempurna di mana ia menjalani 20 laga, semuanya ia menangkan dengan KO. Laga terakhirnya adalah kemenangan TKO di ronde 7 atas Callum Smith pada 13 Januari. Pertandingan berikutnya direncanakan akan terjadi pada bulan Oktober melawan sesama juara kelas berat ringan Dimitri Bivol. Peringkat 5 ada Saul Canelo Alvarez. Sang juara tak terbantahkan ini memiliki rekor 61 kali menang, 2 kali kalah, dan 2 kali imbang. Ia berada di divisi kelas menengah super. Laga terakhirnya terjadi pada 4 Mei yang lalu saat melawan Jaime Munguia. Peringkat 4 lagi-lagi ada petinju juara kelas berat ringan tak terkalahkan Dimitri Bivol yang memiliki rekor 23 kali menang. Laga terakhirnya adalah ia menang TKO ronde ke-6 melawan Malik Zinat pada 1 Juni. Pada Oktober nanti, ia akan bertemu Artur Beterbiev memperebutkan sabuk juara tak terbantahkan di kelas berat ringan. Ranking 3, Naoya Inoue. Monster asal Jepang ini memiliki rekor 27 kali menang tanpa terkalahkan. Ia merupakan juara tak terbantahkan di kelas bulu junior. Pertandingan terakhirnya adalah kemenangan melalui KO ronde ke-6 atas Luis Neri pada 6 Mei yang lalu. Di ranking 2 ada Terence Crawford. Crawford memiliki rekor sempurna 40 kali menang tanpa terkalahkan, di mana 31 kali kemenangannya ia akhiri dengan KO. Crawford sebelumnya adalah pemegang gelar undisputed di kelas welter saat ia mampu mengalahkan Errol Spence Jr. pada 29 Juli tahun lalu. Laga berikutnya akan berlangsung pada 3 Agustus ketika ia menghadapi Israil Madrimov.
Dan inilah sang raja pound for pound saat ini. Tak lain dan tak bukan adalah sang juara undisputed baru di kelas berat, Alexander Usyk. Petinju dengan rekor 22 kali menang tanpa kekalahan ini baru saja bertarung untuk memperebutkan gelar juara tak terbantahkannya melawan Tyson Fury pada 18 Mei yang lalu. Laga ini pun disebut laga terbesar sejauh ini di tahun 2024. Namun, mereka direncanakan akan kembali melakukan rematch pada 21 Desember yang akan datang. Nama-nama itu adalah 10 petinju terbaik sampai dengan bulan Juli 2024, versi majalah The Ring. Sayang sekali, kekalahan perdana atas Usyk membuat nama Tyson Fury tidak masuk lagi ke dalam list petinju pound for pound. Namun, menurut saya pribadi, seharusnya nama The Gypsy King masih layak untuk masuk 10 besar pound for pound. Namun, lagi-lagi, daftar tersebut masih bisa diperdebatkan. Ya, karena setiap orang ataupun badan organisasi memiliki penilaian dan versinya masing-masing. Namun, bagaimana pendapat kamu tentang 10 nama di atas? Apakah jagoan kalian ada dalam daftar tersebut? Atau harusnya ada yang dirubah urutannya? Coba tulis saja di kolom komentar. Prediksi teman-teman semua, siapa yang akan menjadi raja pound for pound di akhir tahun ini?